Hola bestinya kata Ani. Besti diduga kerap dianggap bungkam setelah pihak Revelino hadir dan membeberkan perihal dugaan pengakuan atas anak dari Lisa Mariana yang diklaim Lisa justru merupakan darah daging RK. Lisa yang kini sudah dilaporkan ke Mabes Polri pun akhirnya membuka fakta baru nih Besti. Dalam sebuah unggahan yang beredar di sosial media, Lisa mengungkapkan bahwa sosok RV yang diduga warganet adalah Revelino hingga kini masih berada di penjara. That's why menurut Lisa pihak RV nggak bisa hadir ke publik waktu preskon cenah. Dan Lisa pun diduga curiga kalau diduga pihak RV diiming-imingi sesuatu oleh pihak seterunya lantaran kok bisa main Instagram. Waduh. Kalian lagi tuh kayak gini kan, anak aja nggak jelas bapaknya siapa kan gitu. Kok mau bilang inisial RV itu dia lagi di penjara, lagi di dalam, sampai sekarang dia masih di dalam ya, masih di dalam dia. Kenapa dia bisa main Instagram? Ayo lo, gimana itu? Apakah diiming-imingi? Diiming-imingi apa sama tim sana? Kan gitu, makanya dia nggak muncul kan pas preskon. Sementara itu, Besti, pihak Revelino melalui kuasa hukumnya Fikri Wijaya menyatakan kalau ketidakhadiran kliennya yaitu Revelino hanya soal waktu aja alias belum saatnya cenah. Dan perihal ia menjadi saksi dalam kasus RK namun tidak terlihat, justru dinyatakan pihak Revelino hal tersebut karena kliennya tidak ingin diliput. Jadi pihaknya mengajukan pihak Mabes yang datang ke kediaman tempat domisili Revelino. Dan pemeriksaan yang menjadi saksi pun sudah dilakukan berbarengan dengan AA. Keterangan. Pada saat dikonfirmasi kami dijadikan sebagai saksi, kami menyambut dengan baik. Silahkan kapan dan di mana. Karena klien kami tidak mau, artinya diliput oleh pihak teman-teman media, kami mengajukan permohonan agar pihak Mabes datang ke domisili tempat kediaman klien kami. Dan itu sudah diperiksa berbarengan dengan si AA. Semua keterangan sudah diberikan oleh klien kami, termasuk bukti-bukti. Begitu. Artinya klien abang udah diperiksa juga oleh Mabes? Sudah. Bang, apakah sampai sejauh, maksudnya artinya gini, Mabes sampai mendatangi klien abang, apakah dia sedang sakit atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dia tidak pede mungkin ketemu dengan beberapa pihak? Klien kami ini kan kapasitasnya sebagai saksi, artinya bukan sebagai pelaku. Artinya ada hak yang bisa dilindungi oleh kami. Dengan hal itu, kami mau memberikan keterangan dengan catatan klien kami tidak bisa kalau untuk datang. Kami minta perwakilan dari teman-teman penyidik Mabes Polri untuk mengambil keterangan klien kami. Ada satu hal yang belum bisa saya sampaikan sampai detik ini, mohon bersabar. Nah Besti, Lisa sendiri yang diduga curiga pihak Ino diiming-imingi sesuatu pun disebut Fikri Wijaya merupakan bohong besar. Dan mengingatkan perihal dugaan tudingan bayaran yang diduga diarahkan kepada kliennya yaitu Revelino. Lantaran menurut kuasa hukumnya, apa yang dilakukan Ino dari hati dan informasi yang telah tersebar diduga sudah dianggap menyesatkan Besti. Jadi perlu diluruskan. Katanya juga nih kurang kerjaan amat cenah Besti. Sabar. Itu bohong besar. Bayaran dari mana? Jangan mengada-ngada, jangan terlalu berasumsi ya. Karena apa? Setiap kalimat yang disampaikan di teman-teman di media, kami bisa perkarakan di suatu tempat nanti, di suatu waktu nanti ya. Hati-hati, nggak ada yang nama bayar-bayar, ini panggilan hati. Klien kami mau meluruskan, mengingat informasi ini sudah menyesatkan. Itu sampai di situ, jangan terlalu jauh berasumsi dibayar-bayar. Siapa yang mau bayar? Kurang kerjaan amat, kenal juga kakak kita sama pihak-pihak RK itu. Untuk apa? Gak ada tujuan. Kalau mengenal di televisi memang kita mengenal. Kenal lah, karena beliau tokoh. Iya, nggak mungkin kita nggak kenal. Kenal iya, tahu bukan kenal, tahu. Kalau beliau itu seorang tokoh. Cuman kalau kita dianggap bahwa kami dibayar oleh pihak-pihak tertentu, bohong besar itu. Kami bisa bertanggung jawabkan.
Gak hanya diduga mencurigai, pihak RV diiming-imingi Lisa yang mengatakan kalau suaminya kini sudah baik-baik saja. Meski awalnya shock, ini pun dalam unggahan TikTok yang beredar juga kembali menceritakan perihal awal dia menguak dugaan perselingkuhannya dengan RK adalah hal yang tidak disangka olehnya bakal rame. Dan perihal anak pun katanya Lisa gak ada niat mau viral-viralin cenah Besti. Katanya digoreng media, lah kan dia yang preskon, gimana? Ups. Lalu Lisa juga menyebut kalau berawal ketika ia diduga mengunggah video pernyataannya tersebut ke Instagram, awal-awalnya menguak dan gak menyangka rame cenah. Sementara Po Eli beberapa waktu lalu justru secara terang-terangan pernah mengatakan kalau Lisa pernah meminta ia meng-up beritanya kala itu, namun ditolak oleh Po Eli lantaran bukan ranahnya cenah Besti. Nih, denger ya, masalah anak itu kan digoreng berita, ya kan, digoreng berita. Gue tuh nggak ada niat mau viral-viralin kayak gitu loh, nggak ada, gitu. Suami aku support. Awalnya shock, karena begini loh, aku selama 3 tahun ini, selama 3 tahun ke 4 tahun, 3 tahun setengah lah, itu tuh aku udah berjuang sendiri. Tapi aku nggak suka disepelein, intinya sih itu gitu. Jadinya aku nggak up ke IG story, dan aku nggak tahu kalau itu bakal rame dan bakal di repost sama akun gosip gitu loh beb. Anduai 48 kilo lagi di Oktober nanti. Emang aku lagi perjuangin anak, tapi kan nggak perlu kayak di post gitu kan di Igoy atau di mana, nggak perlu kan gitu. Awal kenal itu dari tahun 2020, dia mengendorse aku kan, dia ngendorse aku, terus kita ketemu di acara Bogor tahun 2021. Ketemu dia dan langsung dia bilang, kok ada ngobrol perlu dong sebentar, minta nomor telepon gitu kan ya. Kita tukar nomor telepon di situ dan kita teleponan, dan akhirnya dia minta sesuatu, suruh up 2021 suruh up. Aku bilang kena up ini aku nggak bisa, bukan ranah aku. Nah Besti, perihal disebut takut oleh kubu Revelino lantaran setelah preskon yang diadakan oleh pihak Revelino, Lisa diduga dianggap hilang dari peredaran. Lisa pun akhirnya dalam unggahan video yang beredar di sosial media mengaku bahwa diamnya ia saat ini lantaran diduga karena tengah berpikir Besti. Terlihat pula dalam unggahan video lainnya di mana ia tengah bersama tim kuasa hukumnya. Entah apakah ini maksudnya Lisa sedang membuat strategi dalam menghadapi laporan yang dilayangkan kubu RK kepadanya. Dan bahkan entah siapa yang dimaksud Lisa nih Besti. Namun dalam sebuah video yang beredar di sosial media pun, Lisa terlihat mengatakan mengenai seorang yang bersangkutan sebenarnya memiliki banyak pacar cenah. Duh, yang mana nih maksudnya? Aku diam bukan berarti aku takut, tapi itu saya gitu. Tuh, juga teman-teman aku yang support aku underground. Ini ya, dengerin. Yang bersangkutan itu pacarnya malah loba banyak, bukan aku doang, cuman aku aja yang ngambil gitu. Ya, jadi gak usah pada kecewa gitulah. Nah lanjut lagi Besti, bicara soal takut dan berani, pihak Revelino melalui kuasa hukumnya Fikri baru-baru ini bahkan membongkar perihal keterangan bahwa kliennya yang telah diperiksa dan diberondong 26 pertanyaan oleh penyidik sebagai saksi atas laporan RK terhadap Lisa, menyatakan tak hanya soal awal perkenalan, tapi hal sensitif pun dibuka Besti untuk keterangan perihal asmaranya dulu dengan Lisa. Hingga letak tahi lalat Lisa di area sensitifnya pun diungkapkan Besti. Waduh. Bahwa kalau memang saudara pernah melakukan hubungan itu dan berapa kali, yang diceritakan di dalam BAP itu yang diingat sama dia 2 kali. Tapi termasuk hal yang paling sensitif yang saya bilang tadi ya, yang mengenai titik, berani nggak buka aja kalau nggak percaya, kita buka aja LM itu, benar nggak apa yang dikatakan. Coba nanti pembuktian, itu saja kok, gampang pembuktian, nggak usah nunggu tes DNA kan terlalu lama nih. Teman kami, klien kami ini memberikan kisi-kisi, bang saya tahu bang, daerah yang paling sensitifnya itu, kata dia, ada satu titik
Titik apa itu namanya? Tai lalat kata dia. Kan begitu. Tai lalat itu ada di mana? Saya tahu bang, tai lalat itu ada di tepi sawah sebelah kanan, persis kata dia. Apa lagi? Gimana nggak tahu klien kami. Masih mau dibantah bahwa ini isu. Suruh berak sekebon aja si LM itu. Anyway, jelimet ya Besti. Yang diklaim diduga nggak merasa, yang merasa diduga nggak diakui, yang jadi korban ini mah jadi anak kayaknya ya Besti. Nah, mengetahui dirinya banyak dibully, Lisa Mariana yang tak bisa menjawab perihal tips kena mental ini pun mengatakan nggak masalah disebut gentong pink. Yang penting jangan bawa-bawa anak cenah Besti. Meskipun ia seraya menerima apa yang ia alami kurang baik saat ini mungkin adalah karma. Kalian lagi aku kalau liatin ya, biarin aja nanti gitu buat pembelajaran aja. Kok nggak ada masalah lu mau bilang gemuk, gentong, pink apa, biarin, nggak apa-apa. Tips gak kena mental gimana ya, mau gimana, memang kan aku salah, mungkin ya emang udah karmanya begini gitu, harus dapetin hujatan satu Indonesia nggak apa, tapi jangan nggak usah bawa anak. Suka. Nah, jangan bawa-bawa anak Besti, anak lahir nggak bersalah. Anyway Besti, kalau melihat huru-hara Lisa Mariana dengan kasus dugaan perselingkuhan yang ia kuak dan mengklaim anak yang ia lahirkan adalah darah daging RK, kira-kira apa ya gebrakan Lisa setelah RK justru melaporkan Lisa ke Barreskrim Mabes Polri? Apakah akan ada fakta-fakta lain yang diungkap Lisa? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Anido.